Halo Pinners, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan informasi Penetropnya ya. Balik lagi channel Mang Adun. Jadi barusan Mang Adun scroll ya, seperti biasa lah. Mencari informasi ya untuk kita pelajari bersama ya. Jadi di sini Mang Adun rasa cukup ada nyambungnya gitu loh dengan apa yang kemarin kita sama-sama pelajari ya, soal mica dan yang lain-lainnya gitu. Begitu rumitnya, begitu kompleksnya pi seperti itu, yang sehingga betul-betul seakan harus melalui perjalanan yang sangat panjang, dan itu tidak bisa dipungkiri ya. Kita sama-sama berada sampai saat ini dan masih tetap bertahan ya dengan sebuah harapan yang luar biasa ya. Karena apa? Karena pi itu kalau menurut Mang Adun bukan hanya sekedar mata uang digital, bukan hanya sekedar koin digital, tapi terdapat harapan besar di situ, yang mana semua pioner itu berharap keberhasilan. Tapi Mang Adun ingat apa yang disampaikan oleh Miss Dorisin, yang mana walaupun pioner misalkan sudah sukses, tanda kutip ya, maksudnya akunnya bagus, tidak ada masalah dan kendala, tapi kalau networknya gagal, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maksudnya apa, Mang? Ya selanjutnya kita masuk ke sini aja ya, ke artikelnya. Oke, jadi di sini ada atas nama tim ya. Tim di sini beliau mengatakan kegigihan memang sulit, tapi hasilnya luar biasa. Nah, di sini ini juga pernah Mang Adun bawa ke channel Mang Adun ya. Beliau ini Damna Piet ya. Ini kita akan sama-sama simak apa yang beliau sampaikan seperti itu, karena tadi Mang Adun sempat spill nih, bagus banget ya masa-masa untuk pioner saat ini khususnya, yang mana mungkin ada beberapa di antaranya yang down seperti itu, atau sedikit lelah, atau yang masih tetap bertahan walaupun dengan sedikit lagi tenaga, atau mungkin berusaha mengumpulkan semangat seperti itu ya. Artikel ini cocok untuk pioner yang mungkin barangkali ya, walaupun kita aktivitas sehari-hari tapi tetap ada ingat juga dengan pi seperti itu ya. Oke, jadi beliau mengatakan jaringan pi tidak mengejar pompa atau daftar ya, membangun ekonomi digital yang nyata dan tahan lama. Meskipun sebagian besar pasar kripto didorong oleh FOMO, siklus pumping, dan pencatatan prematur di bursa. Ini Mang Adun jujur ya, kenapa juga Mang Adun berpikir untuk membawakannya ke pioner. Istilah-istilah ya seperti biasa ya, bukan asing sih sebetulnya. Jadi penyegaran bahasa ya. Kita udah banyak banget bahas video sampai 1000-an lebih, tapi kalau ada bahasa yang menurut Mang Adun sendiri ya, ini sangat menyegarkan gitu. Ya kita butuh gitu makanan-makanan segar ya, bukan hanya untuk jasmani tapi juga sama untuk rohani kita, seperti itu ya. Nah, ini ada di artikel sini. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi siklus pumping dan pencatatan prematur di bursa. Jujur ya, kayak ada istilah pencatatan prematur di bursa gitu kan. Ya berarti memang itu sudah terjadi gitu loh. Pencatatan prematur tuh ya, ada daftar koin-koin digital di bursa dengan secara cepat dan instan gitu kan. Binance sengaja katanya memilih jalur yang berlawanan. Setelah 7 tahunan pengembangan berkelas Stanford ya, pi tetap berkomitmen pada satu misi. Nah, misi apa yang dimaksudkan oleh beliau di sini? Ya, di sini ya. Bangun utilitas nyata, nilai nyata, dan ekonomi berfungsi nyata, bukan token spekulasi. Satu, mengapa pi menolak membuat daftar terburu-buru? Ini sepertinya akan dibahas dengan cukup rinci ya, seperti itu. Jadi sebuah blockchain yang dirancang untuk bertahan selama beberapa dekade mesti dibangun atas dasar fundamental, bukan sekedar sensasi. Itulah sebabnya pi memprioritaskan
di bawah sini nih ya. Infrastruktur yang tangguh dan tidak dapat dimanipulasi harganya. Ya, maksudnya ya memang siapa yang bisa memanipulasi kalau sudah masuk di blockchain Pi? Jangankan pioner ya kan, jangankan duta pengembang, pi core team saja tidak bisa merubahnya kalau sudah masuk ke pi blockchain ya. Oke, terus pondasi identitas dan kepatuhan yang kuat. Ya, jelas ya di situ ya, pondasi identitas dan kepatuhan yang kuat mencegah Pi menjadi token pump and dump lain di antara ribuan proyek jangka pendek. Mata uang digital yang berkelanjutan tidak diciptakan melalui ketidaksabaran. Pi telah memilih jalan yang panjang dan itulah jalan jaringan yang bermakna. Oke, kita lanjut yang ke poin yang kedua, open mainnet, kesiapan melalui standar kripto. Deklarasi Pi mengenai kesiapan open mainnet didasarkan pada 3 pilar utama. Ya, Mang Adun pikir tadi tuh waktu baca ada 3 pilar utama tuh apa ya, kayak ada pioner gitu, terus ada aplikasi yang berjalan ya, atau marketplace dan sebagainya, terus ada koin migrasinya juga. Sepertinya beda yang disampaikan oleh Damna Piat ini. Oke, katanya beliau itu arsitektur siap kepatuhan ya. Maksudnya mungkin ya ini yang disebut mungkin pembaharuan bahasa ya. Ada istilah di situ arsitektur siap kepatuhan ya. Mungkin dengan apa namanya, penerapan QC salah satunya ya di sini ya, itu terbesar dalam sejarah kripto. Maksudnya apa? Ya, karena memang di kripto lain itu penerapan QC-nya tuh ya minim ya. Mungkin ya ada di sini pioner yang menambang Bitcoin atau punya Bitcoin seperti itu ya, QC-nya kan juga nggak bakal sampai 60 jutaan pionernya, komunitasnya kecil gitu kan. Nah, sementara Penpok kita tahu, aduh udah banyak banget video di mana-mana ya gitu, dan terus lagi menempatkan Pi sebagai salah satu dari sedikit proyek blockchain yang selaras dengan ekspektasi regulasi global. Ya, di sini jelas ya, ekspektasi regulasi global artinya ya mencangkup secara keseluruhan ya. Itu loh, regulasi global. Oke. Terus di sini juga skalabilitas sejati. Jaringan yang mampu mendukung jutaan transaksi harian di seluruh aplikasi Pi tanpa kemacetan atau ketergantungan pada perangkat keras penambangan yang mahal. Pas di poin skabilitas sejati ya, mau dirasa mungkin beberapa pioner yang stay di sini sudah banyak yang melakukan transaksi ya, seperti itu, baik itu peer to peer atau beli koin Pi di Pi browser atau di mungkin exchange lain, itu memang tanpa perangkat keras. Maksudnya apa? Ya cuman butuh di HP gitu kan. Itu skalabilitas ya, disebutnya skalabilitas sejati yang betul-betul memang Pi Core Team buat itu supaya membantu gitu loh kepada masyarakat bawah juga mengenal terhadap cryptocurrency, koin digital yang mana beberapa tahun belakangan tuh sebetulnya sudah rame, tapi hanya sedikit orang yang tahu tentang koin digital. Oke, ya kita lanjutkan, desain tahan manipulasi. Strategi pembukaan langkah demi langkah yang mencegah paus mengeksploitasi pencatatan awal titik kegagalan umum bagi sebagian besar token baru. Ini pas nyampe di sini ya, Mang Adun berpikir, oh berarti memang seperti itu ya yang sering terjadi pada digital atau koin-koin digital yang lainnya. Maksudnya gimana? Maksudnya ya karena misalkan dibuka terus langsung ada yang borong, langsung ada terjadinya apa disebutnya kapitalisasi gitu kan. Nah itu kan secara otomatis bagi orang-orang awam atau yang lama untuk proses mengenal koin digital itu tidak sanggup untuk bisa memborongnya. Sementara Pi memang diciptakan tuh bukan untuk spekulasi dan bisa dimiliki oleh semua orang di HP-nya.
itu kan. Nah, itu juga salah satu jelas disampaikan oleh beliau di sini ya. Kalau misalkan sudah diborong sama paus besar bahasanya, ya kita akan punya apa? Nah, itu yang disebutkan sebagai titik kegagalan umum bagi sebagian besar token baru. Nah, udah sering mau disampaikan ya, juga kita pelajari bersama perbedaan antara koin digital yang bisa dikatakan memiliki blockchain sendiri, itu bisa dikatakan sebagai cryptocurrency atau koin digital atau mata uang digital. Tapi bagi yang disebut token di sini ya, itu token baru, itu adalah koin digital yang masih numpang blockchainnya. Itu bahasa sederhananya ya. Itu loh, banyak token-token itu. Jadi koin digital juga sama, cuman karena masih numpang gitu loh di blockchain lain, nah itu disebut token. Paham ya? Oke, itu udah diulang berkali-kali ya, tidak apa-apa, kita saling mengingatkan karena Mang Adun juga sama dengan cara seperti itu. Mang Adun juga akan nantinya akan ingat-ingat terus ya. Yang ketiga di sini GCP 314159, kerangka nilai yang berlabuh pada komunitas. Nilai pi tidak berasal dari pasar spekulatif. Hal ini muncul dari pengguna asli. Ya, memang sih ya. Terus transaksi aplikasi pi nyata. Oke, terus jutaan bursa peer to peer. Nah, maksudnya bursa peer to peer di sini ya. Bursa itu kan pasar. Jadi ada komunitas-komunitas di Cina, komunitas-komunitas di Indonesia, para pedagang seperti itu. Nah, makanya disebutkan di sini ratusan ribu pedagang menerima pi. Oke, ya itu ya. GCP sebesar 314159 bukanlah harga tukar. Oke, ini adalah nilai ekonomi internal yang ditetapkan oleh perdagangan dan utilitas nyata dalam suatu ekosistem yang berfungsi, sesuatu yang hampir tidak dapat dicapai oleh mata uang kripto lainnya. Wow sekali ya. Karena apa? Ya memang hampir tidak dapat dicapai ya, karena mungkin kalau bicara Bitcoin di El Salvador, di negara-negara bagian Amerika mungkin sudah bisa lah ya, cuman untuk yang lain-lainnya gitu loh, itu memang sangat sulit untuk menciptakan nilai yang stabil gitu kan. Sebuah koin digital untuk bisa dijadikan sebagai alat transaksi bahkan secara global itu sulit ya. Oke, kita lanjutkan di sini. Kesabaran, kekuatan, strategi, pembangun terus bukan spekulan. Wah, apalagi nih. Pasar kripto menghargai kecepatan. Oke, namun teknologi dan sistem ekonomi memberi penghargaan pada ketahanan. Wow, aduh, sebentar mau ulang ya. Pasar kripto menghargai kecepatan. Maksudnya menghargai kecepatan tuh instannya maksudnya ya. Mungkin dibentuk, misalkan koin digital dibentuk dengan secara instan. Ya, menghargai, oke, diterima maksudnya tuh oleh pasar kripto. Terus, namun teknologi dan sistem ekonomi, ada istilah sistem ekonomi ya, memberi penghargaan pada ketahanan. Kita lanjutkan dulu. Pi bukanlah koin yang dibuat untuk perdagangan cepat. Ini adalah fondasi ekonomi Web3 baru yang dirancang untuk memberdayakan individu dan bukan memberi makan. Wow, Mang Adun sampai berhenti. sorry ya, ini bahasanya lah ya, sampai aduh, biasalah ya, otak Mang Adun agak ngebul sedikit, nggak apa-apa. Karena bener loh, Mang Adun tuh kalau menemukan istilah-istilah yang menurut Mang Adun tuh, aduh, ini istilahnya sangat jos untuk Mang Adun konsumsi ya gitu loh. Jadi ada istilah yang di sini sampai disebutkan itu bukan memberi makan para manipulator pasar. Ngeri sih sebetulnya. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau misalkan Pi benar-benar dibuat untuk memberi makan para manipulator pasar, ya seperti Mang Adun pernah sampaikan, gak bakalan cukup. Mau berapa banyak pun Pi, kalau misalkan udah diborong sama para manipulator, pioner bisa apa? Misalkan ya ini ya, nah, terus hanya segelintir orang yang punya, ya nggak kebagian dong, kan gitu. Makanya kenapa sampai saat ini pasokan Pi itu pernah kita bahas ya tuh dengan Pak Injes, seperti itu di obrolan cari aja, itu ya dibatasi masih
gitu loh. Makanya kenapa kemarin-kemarin kita bahas sampai di Asia dibatasi sudah gitu kan, terus lanjut ke bagian Eropa ya, karena memang Picortim niatnya supaya tidak melulu di itu saja orangnya gitu loh berputarnya, karena Picortim pasti paham betul dengan yang namanya koin digital, pasar dan sebagainya, itu udah bisa ngebaca, oh seperti ini tuh kalau misalkan di exchange, terus perilaku manusianya, kan Dokter Cheng itu ahlinya ya. Ya jadi itulah semuanya betul-betul strategi Picortim ya. Jadi supaya apa? Supaya pioner itu kuat memegang pai, tidak sampai terhampas oleh ya orang-orang terdahulu mungkin yang paham betul dengan koin-koin digital ya. Itu makanya dipertahankan sama Picortim, mau seberapa pun pasokan ya beliau semua lah ya, Picortim yang mengaturnya itu. Terus di sini kesabaran bukanlah menunggu, apalagi nih, melainkan strategi. Ya kan. Dan dalam kasus pai, kesabaran sama dengan kekuatan ya, karena memang menurut Mang Adun ya, walaupun Mang Adun sendiri jujur ya, yang namanya semangat tuh pasti ada naik turun ya seperti itu, tapi kita bawa santai sajalah ya, bawa santai seperti itu, terus juga enjoy, jangan terlalu dipikirkan ya gitu, seberjalannya waktu saja, toh Picortim juga tidak diam itu ya. Ininya tetap semangat buat semua pioner ya, semoga dimanapun berada pioner sama-sama kita saling sehat ya, panjang umur, lancar rezeki, berkah selamat dalam setiap urusannya ya. Monggo silahkan kalau ada yang ingin ngobrol-ngobrol, kalau ada yang mau tanya-tanya, jawabannya sudah ada Mang Adun share di beberapa video sebelumnya, dicek aja, diketuk foto Mang Adunnya, dicek di video, ada yang populer, ada yang soal perasa sandi dan sebagainya di situ semua ya. Oke, Mang Adun pamit undur diri dulu, nanti kita gaskan lagi di informasi pentruk yang berikutnya. Thank you, terima kasih, bye bye.